Banyak peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di bulan Ramadan yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan hingga mendapatkan sebutan Syahrul Quran, ditandai dengan 5 ayat pertama yang diturunkan di Gua Hiro melalui Malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah SAW ini sekaligus sebagai pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. Peristiwa ini adalah peristiwa hebat yang terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa salah satu amal terbaik di bulan Ramadan adalah membaca dan menghatamkan Al-Quran. Bahwa para alim ulama mazhab menghentikan sementara majelis ilmunya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Hal ini patut kita jadikan semangat untuk gemar menghatamkan Al-Quran untuk meraih gelar Al-Hal wal Al-Murtahal, yaitu gelar yang disematkan Rasulullah SAW pada mereka yang senantiasa gemar menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan ke Baitul Izzah, yang kemudian dibawa Jibril secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam mulia, malam yang penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi. Malam itu adalah malam yang terbaik dan teristimewa dari semua malam, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang ketiga adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, berlangsung di tanggal 17 Ramadan. Badar yang letaknya lebih kurang 145 km arah barat dari laut dari kota Madinah Al-Munawwarah, menjadi saksi di atas keimanan dan ketakwaan para sahabat, sehingga Allah mendatangkan bantuannya pada mereka. Badar menyaksikan pertempuran di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang memiliki kekuatan 3 kali lipat. 313 pejuang ahli Badar dengan 600 ekor kuda dan 700 ekor unta. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam dalam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Wafatnya insan-insan terkasih Rasulullah SAW. Istri cinta Rasulullah itu Sayyidina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anhu wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Putri Nabi Yakin Fatimah Al-Zahra radhiyallahu wafatnya pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah dalam usia 28 tahun. Ketika itu anak-anak beliau masih kecil-kecil. Hasan masih berusia 7 tahun, Husain masih 6 tahun, Zainab 5 tahun dan Ummi Kulsum yang baru saja memasuki usia 3 tahun menjadi duka terdalam kaum muslim. Fatimah wafat 6 bulan setelah ayahnya Rasulullah SAW wafat, dan putri Nabi lainnya yakni Ruqayyah radhiyallahu anhu juga wafat di bulan Ramadan.
Wafatnya Sayyidina Aisyah pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu, Sayyidina Aisyah sudah berusia 67 tahun. Ia jatuh sakit pada Ramadan 58 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada malam 7 Ramadan setelah sholat witir, bertepatan dengan Juni 678 Masehi. Seluruh umat Islam pada saat itu sungguh berduka cita. Ia adalah sosok istri yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan yang paling banyak mengetahui kehidupan dan teladan Rasulullah SAW. Semua ini adalah ujian kesabaran, di mana setiap muslim harus ikhlas dalam jalan ujian yang merupakan syarat utama kemuliaan yang harus dijalani seorang hamba. Fatu Makkah atau pembebasan Makkah. Tanggal 10 Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan Madinah menuju Makkah dalam keadaan berpuasa. Ketika sampai di Al-Qadid, Rasulullah berbuka karena bermusafir. Kemudian, pada 21 Ramadan barulah Rasulullah SAW memasuki kota Makkah. Kota Makkah akhirnya jatuh ke tangan umat muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW tanpa pertumpahan darah. Peristiwa ini adalah akibat dari ingkarnya kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang disepakati bersama Rasulullah SAW. Pada Ramadan tahun ke-53 Hijriah, pejuang Islam dapat menaklukkan Pulau Rhodes. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima pejuang Islam Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Selat Gibraltar atau Jabal Tariq, wilayah Andalus, dan mengalahkan Raja Krodik dalam peperangan sengit. Pada hari Jumat 25 Ramadan tahun ke-479 Hijriah, masuknya Islam di benua biru Eropa dan dalam perang Zulaqoh di Andalus atau sekarang Portugal dan Spanyol, pimpin oleh panglima perang Yusuf bin Yassipin melawan tentara Prancis di bawah pimpin Alfonso VI. Pada Ramadan tahun ke-584 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan kaum Salib dan membebaskan sebagian besar negeri yang pernah dikuasai oleh pihak kaum Salib. Pada 15 Ramadan tahun ke-658 Hijriah atau 3 September 1260 Masehi, kerajaan Mamalik dapat mengalahkan dan membendung kemarahan pasukan Mongol atau tentara Tartar di Ain Jalut yang akan memasuki Mesir dan masuk menguasai seluruh negeri Islam melalui Mesir. Di negara kita, bulan Ramadan menjadi saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Dimulai dari pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan, Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom yang akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. Hingga saat itu, hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, Insinyur Soekarno meminta rekomendasi dari berbagai ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, Al-Habib Al-Habsyi Quintang, Al-Habib Idrus Al-Jupri, Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, dan ulama-ulama lainnya.